Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SMA Negeri 1 Bengkayang, tempatnya publikasi dan berbagi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan informasi informasi terkait dengan kualitas data Dapodik. Nah, kualitas data Dapodik sendiri itu adalah cerminan bagaimana seberapa jauh Dapodik kita atau Dapodik di sekolah masing-masing itu akurat atau tidak ya. Jadi untuk mengecek data Dapodik khusus yang saya ketahui yang SMA. Jadi Bapak Ibu operator dapat mengeceknya di alamat di sini ya Bapak Ibu, di manajemen data .sma.kemdikbud.go.id kemudian #28033 atau ketikkan saja manajemen data PSMA di Google seperti ini. Akan saya ulang dari awal aja. Jadi bagi Bapak Ibu yang kebingungan untuk mencari alamatnya dapat diketik di sini aja manajemen data. Manajemen data PSMA. Nah, di paling atas nanti akan ada sebuah link atau web manajemen data sma.kemdikbud.go.id. Ini tinggal diklik aja, nanti akan diarahkan di halaman seperti ini. Kemudian Bapak Ibu operator dapat masuk ke bawah ini, daftar atau masuk dengan Google. Langsung klik aja, kemudian masukkan emailnya. Kebetulan di sini saya gunakan email sekolah. Kemudian masuk kembali di sini, masukkan password ke Bapak Ibu. Kemudian enter. Nanti akan diarahkan ke halaman yang seperti ini ya. Anda di sini ada informasi Anda belum dapat menggunakan hak akses pengguna Anda secara penuh sebelum akun pengguna Anda terverifikasi oleh administrator. Apakah Anda ingin melakukan verifikasi akun pengguna? Ya, kalau mau verifikasi ya silakan, tapi saya di sini tidak sejauh itu karena tujuan saya adalah untuk melihat seberapa jauh kualitas Dapodik yang ada di sekolah saya. Saya cancel aja. Nah, di sini ada beberapa menu. Di sebelah kiri ada beranda, kemudian ada cari sekolah, ada rapor kualitas data, ada rekap data, ada peta, dan custom query ya. Jadi langsung aja kalau memang mau ke cari sekolah, langsung ke cari sekolah aja, nanti akan diarahkan seperti ini ya. Kemudian ada pencahayaan rinci, ada juga rapor kualitas data akan diarahkan seperti ini. Kemudian ada rekap data akan seperti ini. Kemudian ada peta yang akan tampilannya seperti ini. Bisa dikecilkan. Ini adalah sebaran ya, sebarannya. Oke, kita langsung aja masuk ke menu untuk mengetahui kualitas data yang ada di sekolah kita. Di sini ada rapor kualitas data, ada per wilayah, ada per sekolah, kemudian ada ringkasan, ada akurat, ada berkelanjutan, ada mutakhir. Ini akan nampak ya. Kita langsung per sekolah, coba kita klik. Kadang-kadang memang loading di webnya agak lambat ya, jadi harap bersabar ketika membuka halaman ini. Nah, ini dia. Ini adalah se-Indonesia, ini se-Indonesia. Satu yang ditampilkan 1/20 dari 14.067 sekolah. Ini kalau kita lihat yang untuk SMA terutama, sini ada dengan ranking tertinggi ada SMA swasta Saverius Karangmalang, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Kalau per sekolah ini mantap, ini datanya ya 100 semua nih ya. Kemudian ini rapor mutakhirnya dan sebagainya dapat kita lihat di sini. Nah, ini kan terlalu umum ya Bapak Ibu, jadi dapat kita lihat lagi, kita persempit lagi. Misalnya kalau saya ingin melihat wilayah yang ada saya ya, dan saya posisinya sekarang adalah di Kalimantan Barat, nanti tinggal cari saja di sini. Di sini yang memegang tertinggi saat ini rapor kualitas data Dapodiknya itu yang tertinggi itu Provinsi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, disusul Bengkulu, Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Ini dapat kita lihat ini ya. Kemudian kita dapat mengklik salah satu provinsi ini ya. Kebetulan saya di sini akan mengecek yang Kalimantan Barat. Saya akan klik Kalimantan Barat ya. Bapak Ibu nanti dapat menyesuaikan di mana sekolah Bapak Ibu berada. Kita klik
Saya di sini saya contoh Kalimantan Barat. Halaman sedang pengembangan, artinya halaman ini memang sedang tidak bisa dikunjungi karena mungkin sedang di maintenance oleh si pengembang webnya. Kita kembali saja, kemudian langsung kita tuju ke persekolah. Di sini kita dapat cari ya, di menu ini kita ketikkan saja ke nama sekolah kita atau NPSN. Saya sih lebih senang mengetikkan NPSN-nya saja 30104083. Ini kebetulan NPSN sekolah yang saya berada ya. Nah, langsung muncul SMAN 1 Bengkayang. Oke, sekarang kita klik yang SMAN 1 Bengkayang. Di sini langsung tampillah kualitas dapodiknya. Ini ya, rapor rata-ratanya itu 98,39 dengan isiannya ini yang masuk ini identitas sudah 94,44, kemudian peserta didiknya sudah 100%, kemudian data isian PTK itu 97,53%, kemudian rombel sudah 100%, kemudian sakpasnya juga 100%. Ya, ini ya boleh dikategorikan baik lah ya. Nah, di sini kepala sekolah kami kebetulan namanya Ibu Rita, berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Bengkayang. Oke, kita kembali lagi. Nah, yang ingin saya sampaikan juga, apa sih penentu dari baik atau tidaknya kualitas data dapodik di setiap sekolah itu? Penentunya itu ada beberapa indikator ya Bapak Ibu. Oke, ini ya Bapak Ibu, kalau udah bisa diklik di sini ya, Kalimantan Barat, rapor wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Oke. Pilih rapor. Nah, ini dia. Kemudian nanti di sini akan terbagi lagi di berbagai kabupaten, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan sebagainya. Ini untuk yang Provinsi Kalimantan Barat. Dan saya ini kan posisinya untuk yang di wilayah Kabupaten Bengkayang. Kita lihat. Ini kita klik lagi rapor wilayah Kabupaten Bengkayang. Ya. Kabupaten Bengkayang terbagi lagi dari beberapa kecamatan. Nah, di peringkat pertama ini kayaknya ada Kecamatan Suti Semarang ya, walaupun daerahnya jauh dari ibu kota kabupaten, tapi rapor dapodiknya tinggi dikarenakan mungkin sekolahnya sedikit ya kan, sehingga mungkin hanya beberapa sekolah, satu sekolah saja kalau yang SMA kalau setahu saya. Ini ada satu sehingga mungkin bisa tinggi ya kan. Jadi tidak ada alasan untuk sekolah yang di dalam sendiri kualitasnya rendah, tidak ya. Kemudian kebetulan saya ini kalau SMA 1 ada di Kecamatan Bengkayang, saya klik lagi SMA 1 Bengkayang, rapor wilayah Kecamatan Bengkayang ini. Dia akan membuka yang Kecamatan Bengkayang. Kita tunggu sebentar. Ini wilayah. Nanti akan saya tunjukkan apa saja yang menjadi syarat ketika dapodik itu dikatakan berkualitas. Indikatornya apa saja, itu yang penting. Jadi ketika kita mengerjakan ada arah yang jelas lah, jadi tidak sembarangan. Kita lihat ya, ini kalau sekolah yang ada di Kecamatan Bengkayang. Ini sekolah yang ada di Kecamatan Bengkayang. Alhamdulillah ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kebetulan SMA 1 ada di peringkat atas untuk saat ini lah ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu operator dapodik yang saya cintai, ini bukanlah lomba ya, bukan lomba. Jadi bukan tinggi-tinggian ranking, tapi lebih kepada untuk menjaga agar data kita itu berkualitas ataupun akurat lah ya. Jadi ada arahan untuk kita mengerjakan dapodik, mana yang harus kita isi atau utamakan lah ya. Utamakan. Nah, di sini akan saya lihat ya. Di sini akan kita lihat apa saja yang menjadi indikatornya. Rapor SMA 1 Bengkayang. Jadi kita juga ada apa ini yang tadi saya lihatkan juga ya. Saya ingin indikatornya juga ya, saya Bapak Ibu. Lupa ingat juga ini saya. Baik Bapak Ibu, setelah mutar-mutar mencari karena lupa dengan tampilan yang baru ini, akhirnya saya menemukan di mana letak indikator keberhasilan atau untuk menjaga kualitas dapodik.
Oke, kembali lagi saya ulang. Dan di sini yang saya contohkan itu adalah Kalimantan Barat dan khususnya sekolah kami sendiri yang ada di Kabupaten Bengkayang, tepatnya di Kecamatan Bengkayang, SMA 1 Bengkayang. Oke, saya contohkan di sini. Kalau sudah terlihat Provinsi Kalimantan Barat, klik yang ujung ini, kemudian pilih rapor wilayah Kalimantan Barat. Kemudian setelah itu kita pilih kabupaten di mana sekolah kita berada, kita klik lagi ujung ini, rapor wilayah Kabupaten Bengkayang. Oke, kita pilih lagi Kecamatan Bengkayang. Oke, dari itu pilih kos sekolah juga tidak masalah. Ini urutan yang ada tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa ini angka-angka ini menunjukkan keakuratan data kita atau isian kita apakah sudah kita isi dengan baik atau belum gitu ya. Kita lanjut ke wilayah, kita kembalikan ke wilayah. Kita di sini ada ringkasan, ada akurat, ada berkelanjutan dan ada mutakhir. Kita pilih yang akurat ya. Kita pilih akurat. Jadi di sini akan tampil indikatornya. Kita hubung lama, saya akan refresh dulu. Refresh. Kembalikan ke Anda saja. Ke rapor kualitas data. Langsung aja deh ke menu. Di sini ada 4 menu. Ada ringkasan, ada akurat, ada berkelanjutan, ada mutakhir ya. Ini kita langsung ke akurat saja. Nah, di sini Bapak Ibu ada indikator penghitungan rapor kualitas data. Kita klik saja yang biru ini. Nah, di sini ada menu lagi ya, ada sekolah, ada PTK, ada PD atau peserta didik, ada rombel atau rombongan belajar, kemudian ada sakpras atau sarana dan prasarana. Nah, apa saja yang perlu kita kerjakan terutama ketika kita mengerjakan Dapodik itu? Pertama, untuk bagian sekolah, nama kepala sekolah, isi dengan benar wajar, nomor telepon dan lain sebagainya di sini ada ya. Di sini ada beberapa indikator untuk yang identitas sekolah ya. Apabila kita ini isi dengan benar, insya Allah ya, data yang kita isi akan menjadi 100. Kemudian PTK, nah ini indikator untuk PTK, ada beberapa syarat ya kan, supaya PTK di Dapodik kita itu menjadi 100%. Ada nama PTK terisi dengan benar dan wajar, kemudian telepon PTK untuk, kemudian SKCPNS untuk yang PNS, kemudian nama suami istri isi dengan benar dan lain sebagainya. Ini banyak sampai NPWP, email dan lain sebagainya ya, itu yang PTK. Kemudian peserta didik apa saja yang diminta di sini, nama peserta didik, tanggal lahir, nama ibu kandung dan lain sebagainya. Dapat Bapak Ibu lihatlah di sini ya, sampai lintang dan bujuh atau koordinat dari peserta didik itu kalau bisa diisi. Nah, itu juga menentukan isian atau kualitas data kita. Kemudian masuk ke menu rombel. Nah, kalau rombel sedikit ya kan, ada rombel memiliki wali kelas ya lah ya, tidak mungkin kalau ada kelas tidak ada wali kelasnya. Kemudian rombel belajar juga menggunakan uang dan sebagainya. Ini dapat Bapak Ibu lihat lah ya. Terakhir ada sakpras ya, ada rombongan belajar memiliki wali kelas, jenis rombel reguler, kemudian dan sebagainya. Ini menjadi penentu lah ya untuk menjaga kualitas data kita. Tapi sekali lagi yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, apalagi kepada operator-operator pemula yang baru seperti saya, yang baru mencicipi indahnya Dapodik ini bukan kompetisi, tapi melainkan adalah suatu isian agar kita dapat melihat seberapa jauh perkembangan Dapodik kita, dan ini juga menjadi motivasi kita dalam mengerjakan Dapodik ya kan. Maka dari itu harus ada target lah ketika kita mengerjakan Dapodik ya. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini kita semakin mengerjakan Dapodik kita dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh bijaksana. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, pendataan sekolah itu memanglah sangat penting ya. Tapi sepenting-pentingnya pendataan Dapodik sekolah itu, yang lebih penting itu adalah kesehatan kita pribadi ya Bapak Ibu. Maka dari itu kepada Bapak Ibu operator Dapodik yang mungkin merangkap jabatan dan sebagainya, jangan lupa jaga kesehatan, apalagi di musim yang sulit seperti ini. Kesehatan tetap harus diutamakan. Jangan lupa sehat, jangan lupa bahagia.
kembali, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan informasi yang kali ini saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.